Baik, selamat berjumpa kembali teman-teman semua yang menyaksikan video kami ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok D4 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang usulan penelitian proposal penelitian yang sudah kami buat. Sebelumnya kami buka dulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, adapun tugas terkait dengan usulan proposal penelitian yang sudah kami buat itu berjudul prevalensi trematoda yang menginfeksi rumen dan retikulum sapi yang dipotong di RPH Pesanggaran. Adapun tugas video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah yang kami ambil pada semester ini, yaitu mata kuliah metode penelitian dan karya ilmiah. Oke, untuk selanjutnya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok D4 yang beranggotakan 1. Taufik Akbar dengan NIM akhir 107. Kemudian ada Ahmad Anangitan Purnama Negara, saya sendiri dengan NIM akhir 110. Kemudian ada Igusti Made Alit Surya Dharma dengan NIM akhir 111. Kemudian ada Melisa Cantika Rizky Fitri dengan NIM akhir 112. Kemudian ada Dian Ronaldo Apalem dengan NIM akhir 113. Kami semua dari angkatan 2019. Oke. Untuk yang bertugas bisa di next ke slide yang selanjutnya. Baik, teman-teman semua, pemirsa semua, untuk yang pertama yang akan kami bahas adalah soal latar belakang. Untuk yang latar belakang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, silahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkannya, yaitu adalah latar belakang. Latar belakang di sini sendiri yaitu keunggulan dan karakteristik sapi Bali. Selanjutnya yaitu sistem pemeliharaan sapi Bali. Selanjutnya penyakit dermatodosis pada sapi Bali. Dan yang terakhir itu prevalensi infeksi trematoda di sapi Bali. Next. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan yang dapat diambil yaitu berapa besar prevalensi trematoda rumen dan retikulum yang menginfeksi sapi yang dipotong di rumah potong hewan Pesanggaran. Yang selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya prevalensi trematoda rumen dan retikulum yang menginfeksi sapi yang dipotong di rumah potong hewan Pesanggaran. Next. Oke, selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang pertama yaitu di sini manfaat teoritis, yang dimana diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan juga informasi ilmiah mengenai seberapa besar prevalensi trematoda rumen dan retikulum yang menginfeksi sapi yang dipotong di RPH Pesanggaran. Lalu di sini manfaat praktis dari penelitian ini itu diharapkan dapat menjadi suatu referensi ataupun acuan untuk penelitian selanjutnya. So the next. Selanjutnya di sini ada kerangka konsep yang dimana penelitian ini dilakukan, yang dimana sapi Bali dilakukan 2 pemeriksaan, yang dimana yang pertama pemeriksaan secara antemortem dan juga pemeriksaan secara postmortem. Pada pemeriksaan antemortem dilakukan pemeriksaan yaitu jenis kelamin dan juga asal dari sapi tersebut. Lalu yang kedua ada pemeriksaan postmortem, mana dilakukan observasi organ rumen dan juga retikulum. Jika hasil dari observasi tersebut negatif atau tidak terdapat trematoda, maka tidak dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Lalu jika hasil dari observasi tersebut positif atau terdapat trematoda, maka akan dilakukan ke tahap analisis data. Baik, next.
Baik, teman-teman dan pemirsa semua, untuk slide yang selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu terkait dengan materi dan metode. Yang pertama ada objek penelitian dan bahan penelitian yang akan kami gunakan untuk perlengkapan penelitian di lapangan nanti. Baik, dalam penelitian ini objek serta bahan yang dimaksudkan adalah yang pertama ada kelompok ternak ruminansia berupa sapi Bali yang dicurigai terinfeksi cacing trematoda yang di rumen dan retikulum, dicurigai ya teman-teman. Kemudian sampel yang digunakan berupa cacing trematoda yang terdapat pada organ rumen dan retikulum sapi tersebut. Adapun bahan-bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari organ rumen dan retikulum tadi, kemudian ada alkohol 70%. Nah, dan kemudian pemeriksaan sapi dilaksanakan di RPH Pesanggaran yang ada di Kota Denpasar. Kemudian pengambilan sampel dan data dilakukan setelah pemeriksaan postmortem, seperti itu. Kemudian akan saya jelaskan soal peralatannya yang digunakan. Seperti itu. Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini dari dengan fototil, kamera sebagai dokumentasi, kemudian ada buku catatan, pulpen, sepatu boots, dan masker. Itu harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum nanti terjun untuk pengambilan sampel, pemeriksaan, dan lain-lain. Oke, yang bertugas bisa minta tolong di next. Nah, baik, untuk yang berikutnya akan saya jelaskan soal bagaimanakah rancangan penelitian dari usulan penelitian proposal yang kami sudah saat ini. Jadi penelitian ini masuk dalam penelitian yang cross-sectional observational yang memberikan uraian mengenai prevalensi cacing trematoda pada sapi Bali. Kemudian keberadaan cacing trematoda di rumen dan retikulum akan dideteksi melalui pemeriksaan postmortem pada organ sapi yang telah dipotong. Seperti itu. Oke, yang bertugas bisa minta tolong di next. Baik, selanjutnya ada variabel penelitian, yang dimana variabel penelitian ini terbagi atas 3. Yang pertama itu ada variabel bebas, yaitu pada asal sapi. Lalu yang kedua itu ada variabel terikat, yaitu prevalensi infeksi cacing trematoda pada rumen dan juga retikulum. Lalu yang ketiga itu ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini terdapat pada sapi yang dipotong di RPH pada sapi yang dipotong di RPH Pesanggaran. Next. Baik, selanjutnya untuk cara pengumpulan data sendiri, hal ini pengumpulan data ini diperoleh melalui observasi pada 200 sapi Bali yang dipotong di RPH Pesanggaran. Nah, selanjutnya 200 sapi ini dilakukan pengamatan terhadap infeksi cacing trematoda pada rumen dan juga retikulum sapi tersebut. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang prosedur penelitiannya. Prosedurnya itu sebelum sapi memasuki area pemotongan, sapi diidentifikasi terlebih dahulu. Pendataan meliputi asal sapi dan jenis kelamin. Pada pemeriksaan antemortem, data sapi ditandai dengan kode nomor sampel untuk memudahkan mengidentifikasi serta mengevaluasi data postmortem. Lalu pada pemeriksaan postmortem, organ rumen dan retikulum diobservasi secara langsung untuk mengamati ada atau tidaknya cacing trematoda yang menempel pada dinding rumen dan retikulum. Jika terdapat cacing, maka dinyatakan positif. Kemudian cacing yang terdapat di rumen dan retikulum diambil sebagian dan dimasukkan ke dalam pot plastik dan dicatat dalam kode nomor sampel. Selanjutnya ada analisis data dan lokasi penelitian. Untuk analisis data yang diperoleh akan menentukan hasil dari prevalensi kejadian infeksi cacing trematoda rumen dan retikulum pada sapi di RPH Pesanggaran. Analisis data yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif
prevalensi dihitung dengan menggunakan rumus yang ini, yaitu prevalensi sama dengan F per N dikali 100%. Untuk keterangannya, F adalah jumlah sampel positif dan N total jumlah sampel yang diperiksa. Untuk lokasinya, lokasi penelitian tersebut, pemeriksaan antemortem pada cacing dermatoda pada sapi Bali dilakukan dengan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dan postmortem dilakukan di Rumah Potong Hewan Sanggaran, Kota Denpasar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Sekian pemaparan video dari kami. Terima kasih.